Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimahumullah, kembali pada malam hari ini kita duduk bersama di dalam majelis ilmu yang insyaallah untuk malam hari ini kita kembali akan membahas yang berhubungan tentang bulan yang akan kita hadapi yang disebut dengan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah dikenal dengan Idul Kurban atau Idul Adha. Nah, yang pertama dulu yang kita pahami adalah pada bulan Zulhijjah itu ada dua hal penyembelihan yang sama tapi berbeda caranya. Yang pertama adalah orang yang berhaji. Ini disebut dengan hadiyu. Artinya hadiyu itu hewan yang disembelih dipersembahkan untuk fakir miskin di dalam rangka di mana mereka sukses mengerjakan ibadah haji. Itu hadiyu namanya. Ini disyariatkan 1 ekor sapi atau unta dengan 7 orang. Kemudian ada yang tidak melaksanakan haji, ya berada di luar kota Mekah. Semisal kita karena berada di Indonesia, maka ini disebut dengan sebutan udhiyah. Nanti kita akan bahas secara makna huruf hadiyu dan udhiyah. Di dalam pendistribusian dagingnya pun berbeda. Kalau orang yang di Makkah yang mengerjakan haji nantinya di bulan Zulhijjah itu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau orang yang berada di luar kota Makkah tidak mengerjakan haji, ia melakukan penyembelihan atau yang disebut dengan korban, maka dagingnya dibagikan yang pertama sepertiganya ya. Itu bagi yang berkorban, sepertiga pertamanya lagi untuk jiran. Maka tidak ada syarat atau ketentuan yang mendapatkan daging korban di sini nantinya baik miskin maupun kaya, ada status ekonomi. Karena sifatnya udhiyah. Artinya sukacita. Sukacita itu korban yang kita laksanakan di luar kota Mekah atau yang kada berhaji. Nah, makanya ini kita akan perjelas lagi nih. Karena hukum-hukum korban ini simpang siurnya itu perbedaan paham ulama itu banyak menafsirkan. Ada yang berkorban memaknai mengatakan belum berkorban. Ada yang memaknai tidak bisa berkorban. Itu alasan-alasan yang membawa tafsir itu banyak. Semisal ada di antara satu keluarga itu yang belum berkorban, maka seakan-akan hukum kurban itu seumur hidup sekali, karena menggunakan bahasa belum. Nah, jadi dari perbedaan banyak ulama ini kita akan pahami langsung ke Quran aja. Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ujar Tuhan, sesungguhnya wahai Muhammad, aku ini banyak banget sudah memberikan nikmat rezeki. Jadi kata-kata Muhammad itu adalah yang berada di bawah nur batang tubuh semua. Kemudian pasal lilirab bikawan har, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Jadi kalau kita tafsir dari inna a'taina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar, itu kita buat dengan makna bahasa kita, maka sana sebuah informasi yang menyampaikan kepada semua hambanya, wahai hamba-hambaku, bukankah aku sudah beri rezeki? Maka ketika engkau merasakan nikmatnya itu, maka
ingatlah, zikrulah, ingatlah kepadaku, fasholli, disebut dengan sholat. Karena sholat itu maknanya adalah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi diperintahkan untuk sholat. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, artinya dirikanlah sholat untuk mengingat aku atau karena Tuhanmu. Kemudian dan berkorbanlah. Ada dua hal kita diperintah, sholat dan korban. Jadi kembali kepada dasar Al-Quran. Namun dari beberapa hadis pun Nabi ada yang berkorban, di mana beliau berkorban dengan 2 ekor kambing atau kibes. Yang pertama beliau potong, ini korbanku dan keluargaku. Yang kedua beliau potong lagi, ini korban atas namaku dan seluruh umatku yang belum berkorban. Artinya kenapa berkorban? Kambing yang dilakukan oleh. Nah disinilah muncul perbedaan ulama. Berarti boleh aja kambing karena Rasul mencontohkan dengan 1 ekor kambing. Tapi ini menukar 2 ekor sidin Nabi. Nah di sini banyak perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi dari perbedaan inilah kita harus kupas kembali dengan ilmu huruf. Jadi dasarnya tadinya langsung ke Al-Quran aja, karena dari beberapa sumber hadis sudah jelas dikatakan sana tentang bahwa korban itu hukumnya ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Sekarang kita bacakan dulu dalilnya. Korban itu diawali dengan huruf qaf. Korbanan. Nah, di sini kita maknai huruf qaf itu dalam pertemuan qaf dan ba dan ra. Di sini disampaikan hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala inna zina wal insa fi naba'in azimah. Artinya kalau Allah Ta'ala, Allah ini berfirman langsung hadis qudsi. Sesungguhnya inna zina wal insa, jin dan manusia dalam bencana yang besar diancam. Karena makna huruf qaf itu berarti kan kita itu menyerahkan semua batang tubuh dan roh dan harta itu kepada yang asal, yaitu nur. Kemudian kita merasa itu ampunku, ini tubuhku, ini duitku. Akhirnya inilah yang disebut dengan terancam. Sesungguhnya jin dan manusia berada dalam bencana yang besar. Kenapa berada di dalam bencana yang besar? Di sini dilanjutkan akhluqu wa badu ghairi warazuqu wa yashkuru ghairi. Artinya ujar Tuhan, akulah yang menciptakan aku, batang tubuhnya, nyawanya, semuanya. Bahkan ketika ia berusaha mendapatkan hasil, aku juga ajar Tuhan. Tetapi menyembah selain aku, artinya fasholli li rabbika wanhar. Ini masuk kepada surah tadi. Tapi ada mau sembahyang, kada mau sholat, dan kada mau berkorban. Dan akulah yang memberi rezeki, tetapi bukan kepadaku mereka mensyukuri. Maka korban ini adalah cara kita mensyukuri rezeki. Sholat cara kita mensyukuri roh yang menjadi batang tubuh dan nyawa bagi kita. Korban mensyukuri rezeki daripada roh yang berubah bentuk menjadi duit. Ada 2 hal yang diperintahkan. Maka di sini masih dalam hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala man lam yarda biqadari wa qadari falyal tamis rabban ghairi. Jadi ujar Tuhan, sembahyang kada mau, padahal sudah aku beri nikmatnya, aku beri rezeki. Sembahyang kada mau juga, sholat kada mau juga, maka ia tidak rela dengan keputusanku dan
diriku, sudah kutakdirkan ia. Kemudian maka hendaknya ia mencari Tuhan selain aku. Mana Tuhan? Artinya Tuhan maha pencemburu. Tuhan itu paling pencemburu. Kalau Allah maha pencemburu itu seperti apa cara cemburunya Allah itu dengan kita nih? Misal kalau ada hambanya menyembah patung, cemburu Allah itu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan ajab. Jadi ajab Allah itu karena Allah itu cemburu. Kenapa ada mengingatnya? Karena perintahnya kan fasholli li rabbika. Itu yang diperintahkan. Jadi kata Allah kalau ada mau ya udah cari Tuhan yang lain. Itu bahasa akhirnya Allah itu kada mau lagi maaf. Nah sekarang mari kita sama-sama bahas arti kurban secara huruf per huruf dengan maknanya yang sesungguhnya. Kurban asal katanya qorobah. Mungkin pernah kita bahas qorobah. Sebut dengan qorib. Kemudian qoraba kurbanan, maka bertambah huruf alif dan huruf nun. Nah, bertambah korban. Korban asal katanya qoraba dengan arti qorib atau dengan arti dekat, mendekat. Nah, maka kata-kata mendekat ini diawali dengan huruf qaf sesuai apa yang kita bahas. Qaf dengan arti dikuasai atau menguasai. Siapa yang dikuasai, siapa yang menguasai? Yang dikuasai adalah nurnya, sehingga nurnya menjadi Nur Muhammad dan jadilah alam semesta beserta isi itu semuanya di dalam kekuasaanku. Apabila kita menyerahkan semuanya ke dalam huruf qaf ini, di dalam kekuasaannya, maka hidup kita ini adalah di dalam rahmatnya, di dalam pengampunannya, dengan syarat kita kembalikan dulu kepada huruf qaf. Jadi huruf ra ini hanya hasil, ra ini upah. Apabila kita mampu mengembalikan kepada yang menguasai kita, maka kita jaminannya mendapatkan rahmat, ampunan. Nah, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan ampunan, tentunya ia mengembalikan kepada perjanjian yang awal. Nih huruf ba. Huruf ba adalah perjanjian yang awal. Ketika ia ditanya, bukankah aku Tuhan engkau? Alastu birabbikum balasyai'na. Inilah yang disebut dengan perjanjian yang awal. Itu maksudnya. Nah, jadi orang mengartikan kurban dengan arti qarib. Qarib itu artinya mendekat. Berarti ini cara. Jadi qarib ini artinya cara. Kalau diartikan dengan mendekat, dekat, berarti ada yang didekati. Siapa yang didekati? Yaitu makanya kurbanan ada bertambah alif dan nun. Alif af'alku, aku, maka nun adalah cahaya yang asal. Berarti kita itu disuruh kembali atau titik akhir kita berada pada alif dan nun. Maka alif dan nun maknanya adalah kepada ahad. Alif dan nun adalah maknanya kepada ahad. Makanya di sini bahas dulu hurufnya. Ini makna huruf. Korban, kita ulang sedikit. Korban asal katanya qoraba, terdiri daripada 3 huruf, qaf, ra dan ba. Tugas kita dahulu adalah menyerahkan semua diri kita, batang tubuh, nyawa, bahkan
harta kita dalam kekuasaannya, serahkan. Bila berhasil kita di sini, maka selamanya kita berada di dalam rahmatnya, ampunannya. Ini yang dikatakan tadi, sesungguhnya jin dan manusia berada di dalam bencana yang besar. Kenapa? Karena kita kadang mentaati, ada ancaman. Nah, ketika kita berada di dalam ampunannya ini, maka otomatis kita sudah kembali di dalam persaksian yang awal. Kenapa? Kita ini kan sebelum dilahirkan itu kan sudah ada membuat perjanjian 114 surah. Di dalam 114 surah tadi ada yang disebut dengan inna a'taina kal kausar. Sesungguhnya ujar Tuhan, wahai Muhammad, engkau sudah banyak aku beri nikmat. Muhammad adalah seluruh alam semesta beserta isinya. Berarti Muhammad ini adalah dari Ahmad yang memancar, disebut dengan Nur Muhammad, kemudian Yahir. Ini kena sebertaan. Itulah yang disebut dengan sesungguhnya sudah aku banyak berikan nikmat kepada mereka. Maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah. Yang disuruh sholat itu kan yang jahir. Karena ada penjahiran, baru ada perintah sholat. Kenapa diperintahkan sholat? Karena untuk kembali. Kemudian berkorbanlah. Di sini ada perintah berkorban, ada perintah sholat. Nah, kita kembalikan lagi. Yang disuruh mendekat adalah yang disebut dengan jiwa atau disebut dengan diri. Nah, tahu jiwa, anfus. Ini diserahkan kepada huruf kaf. Diri kita ini, jiwa kita ini kesini dulu, berarti ini bisnya, ini pengantar untuk menyampaikan kepada alif dan nun, ini cahaya. Nah, kewajiban adalah diri kita wajib, setiap jiwa wajib dibebani salat dan korban. Di dalam cara berkorban ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan udiyah. Kemudian ada yang disebut dengan al-hadiyu. Ini apa? Al-hadiyu. Al-hadiyu. Nah, lalu kita pecah. Udiyah adalah penyembelihan orang yang tidak melaksanakan haji. Terdiri dari huruf yang kita ambil adalah huruf dal, huruf ya, huruf ta marbutah. Kemudian al-hadiyu terdiri daripada huruf ha, huruf dal, huruf ya. Nah, baru kita bisa bahas. Kita berada di udiyah. Ya kan, karena ada dulu haji. Nah, bab di sini bermakna menerima mudarat atau manfaat, artinya mencegah mudarat. Ini pencegah mudarat. Ini maknanya lah, mencegah mudarat, mendapatkan. Bedanya mencegah mudarat berarti otomatis mendapatkan manfaat. Mencegah mudarat atau mendapatkan, sebenarnya kalau kita singkat mudarat atau manfaat boleh. Nah, kemudian huruf ya. Huruf ya terbuka. Kenapa disebut dengan terbuka? Karena huruf ya inilah
lambang daripada ketika roh menjadi jahir batang tubuh dan dihembuskan roh, orang itu hidup, ia sudah bisa menerima. Apa yang diterima? Kalam Allah, kalam ilahi ya, yang 114 surah. Nah, tak marbutah, apa maksudnya tak marbutah? Artinya hayat atau kehidupan yang disucikan, hayat yang suci, hayat yang suci. Kita bahas satu persatu. Kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah. Nah, kita korelasikan dengan nama bulan. Nah, dengan nama bulan. Yang pertama bulan Muharram. 2, bulan Safar. 3, Rabiul Awal. 4, Rabiul Akhir. 5, Jumadil Awal. 6, Jumadil Akhir. 7, Rajab. 8, Sya'ban. 9, Ramadan. 10, Syawal. 11, Zulkaidah. 12, Zulhijjah. Nah, kenapa kita bagi dua kotaknya? Nih, kita bagi dua. Allah menciptakan dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Kemudian Allah menciptakan hari ada 7. Khamis yang sudah kita bahas. Nah, kemudian ini kita cocokkan korelasi nama-nama yang selalu kita amalkan setiap hari. Nah, ini kita korelasikan. Semua penciptaan di muka bumi di bawah daripada Nur Muhammad, semuanya adalah sejarah menciptakan susunan alam semesta beserta isinya. Alam semesta ada yang disebut dengan alam khabir, yaitu alam yang luas, semesta alam yang paling luas. Kemudian ada alam sokir, yaitu alam yang disebut dengan batang tubuh kita manusia. Tahu batang tubuh makhluk. Jadi itu semua susunan. Nah, orang yang melaksanakan korban, ia berada di bulan Zulhijjah. Orang yang berkorban itu kan pasti sudah di bulan Zulhijjah. Kenapa orang berkorban itu di bulan Zulhijjah? Oh, harus tahu. Ada di bulan lain kan boleh, harus di bulan Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Haji di bulan Zulhijjah juga. Ada apa? Sekarang kita dari nama bulan dulu. Rajab, dari beberapa sumber hadis bahwa ini disebut dengan bulannya Allah. Ini bulanku ya Tuhan, bulan Rajab ini. Di mana maknanya, karena kita belajar ilmu huruf, makna huruf ada ro, ada zim, dan ada ba, ra, za. Apa maksudnya?
Ra ampunan Allah, ini jim dengan makna sempurna, ba dalam persaksian. Maka bulan Rajab ini adalah cerita ketika si Ahmad membuat pengakuan. Pensucian si Ahmad terjadi di bulan Rajab. Nah, ketika man anak ini sejarahnya, makanya bulanku, aku adalah engkau. Bala syahita terjadi di sini. Setelah ada pengakuan bala syahidna, Nur Muhammad Ahmad ini memancar, yang disebut dengan Nur Muhammad. Terjadilah di sini Nur Muhammad inilah, makanya bulan Sa'ban disebut dengan bulanku, ujar Nabi, ya. Artinya bulanku. Kenapa? Karena ini sejarah si Ahmad tadi memancar, disebut dengan Nur Muhammad, makanya Sa'ban. Sya'ni artinya syukur. Kenapa syukur? Ketika aku adalah engkau, ia diberikan ampunan. Wah, pasti syak, ada rasa syukurnya. Rasa syukur ia sudah kembali kepada huruf persaksian yang awal, sehingga ia tetap berada pada cahaya yang asal, Sa'ban, sesuai dengan nama bulan. Setelah itu pancaran Nur Muhammad tadi memancarlah menjadi dari takdir, semuanya memancar, ya, menjadi alam semesta. Dari alam semesta terciptalah Adam, terciptalah makhluk. Makanya di sini disebut dengan bulan hamba, abduhu. Nah, Ramadan ini bulan hamba, bulan umatku, ujar Nabi. Disebut dengan Ramadan. Ketika Nur Muhammad Jahir menjadi alam semesta dan batang tubuh, diadakanlah Ramadan, pensucian ulang. Di sini tadi dilakukan pensucian. Setelah dilakukan pensucian, barulah bisa dilepas karena dinyatakan sudah suci. Nah, begitu sudah suci, dilepas, disucikan lagi. Nah, kenapa? Karena orang diberi kebebasan itu pasti melakukan kehilapan dan kesalahan. Disiapkanlah Ramadan. Setelah Ramadan, karena sudah suci, berarti ia dianggap dengan Syawal, masih dengan huruf sya. Ini menyatakan rasa syukurnya ini ia tidak melakukan yang disebut dengan kesyirikan. Dari mana dasarnya? Ada huruf waw. Jadi huruf waw ini berarti ini hamba yang bertauhid. Maka di dalam hamba yang bertauhid inilah disebut suci lagi, makanya fitrah. Nah, fitrah ulang di sini suci. Nah, fitrah ulang di sini. Nah, ini kita beri dua tanda. Nah, ya. Rajab pensucian nur, ruh yang awal disucikan, disucikan. Setelah disucikan dijahirkan menjadi Nur Muhammad. Setelah itu Nur Muhammad barulah jahir menjadi alam semesta beserta seperti kita, makhluk akhirnya disucikan lagi. Setelah disucikan lagi, dilepas lagi. Nih, kan suci nih, disucikan lagi. Nah, masuklah kepada Zulkaidah. Ini Zai, Zulkaidah. Maknanya kalau secara huruf Zai ini adalah, kalau di dalam Al-Quran itu terletak kepada surah Iza zulzilatil ardu zilzalah yauma izi yasdurun nasi. Maka huruf Zai di sini adalah ziyaratun. Kalau ziyaratun berarti tubuh yang mati. Orang yang bertauhid adalah memandang kepada batang tubuh dan rohnya lagi. Berarti makanya disebut dengan Zulkaidah. Orang yang bertauhid, orang yang memandang dirinya mati. Ada huruf lam, makhluk yang mengakui siapa batang tubuhnya, siapa yang roh. Masuk kepada huruf kaf adalah menyatakan bahwa yang menciptakan adalah cukup tidak beranak dan tidak diperanakan. Hanya muncul ain. Setelah muncul ain,
dijahirkanlah nur lagi tadi yang disebut bahwa sesungguhnya semua yang mati ini yang ada bernyawa lagi, artinya yang dihidupkan ini adalah huruf dal, menerima balasan. Nah, orang yang menerima balasan ini sadar tetap ia bertahan di tauhid, maka inilah jiwa-jiwa yang tenang. Tenang ini. Makanya Dzulqa'dah ini adalah masa tenang. Di sini maka kita beri judul mutmainah. Nah, orang yang mutmainah dari mana nantinya? Berarti ini sama dengan akhir kehidupan. Orang mutmainah ini kan mendekati akhir kehidupan, di mana dasarnya ya ayat Tuhan nafsun mutmainah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Nah, ini persiapan. Artinya di Dzulqa'dah ini sudah kita mendekati kita itu pergi bulik. Nah, ada dari Dzulqa'dah, karena kita tenang ini kita mendekati bulik. Apabila buliknya di bulan Dzulhijjah, buliklah di bulan Dzulhijjah ini. Di bulan Dzulhijjah ini buliknya ada dua cara, haji dan korban, dua. Nah, dua bulik caranya. Di bulan Dzulhijjah ini kita berbuat ke dalam bis, berbuat masuk ke dalam jemputan. Makanya kita skemanya nih, masuklah ke dalam korek. Makanya judulnya ke sini. Siapa yang berbuat? Nih, makanya di bulan Dzulhijjah masuk. Dua cara aja kita beribadah di bulan Dzulhijjah ini. Membuktikan bila kada berhaji, berarti kita harus melaksanakan korban. Nah, berarti Dzulhijjah ini adalah susunan diri kita. Ya. Dari Ahmad sampai Nur Muhammad terciptalah alam semesta beserta isinya, kemudian disucikan. Setelah disucikan, maka semua manusia yang digolongkan selamat itu adalah yang memahami Dzulqa'dah, disebut dengan mutmainah. Jadi golongan ahlu sunnah wal jamaah itu ini di sini menjadi syarat. Nama bulan pun ketahuan sudah. Selama kita bertahan di sini, termasuk ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita itu kan hidup. Pada kehidupan hanya diri kita. Dan bukan roh yang menghidupkan, tapi hayun padanya. Nah, itu ahlu sunnah wal jamaah ngarannya. Di sini diri yang selamat. Berarti di sini dari bibit yang awal yang bernama Ahmad sampai kita ini tercipta jahir, sampai kita dimuliakan. Ini 6 bulan. Bukankah Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari atau 6 masa? Sesuai tidak 6 masa? 6 masa sampai ke kulit-kulitnya. Berarti yang ini bang cerita apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Safar ini kan artinya, kalau secara arti lah, Safar ini artinya kosong. Kenapa kosong? Dari huruf ketahuan Shin, Fa, dan Ra. Diri yang berproses menuju kepada kesucian. Orang-orang yang mendirikan, orang-orang yang berada di dalam. Artinya ini kan ada urusan keduniaan juga di sini. Melepas kosong lalu dunia fana. Orang-orang yang fana. Berarti ini perintahnya adalah kita disuruh memfanakan diri. Kalau haram, apa yang haram? Mem adalah jiwa, haram adalah larangan. Apa yang dilarang? Jiwa kita ini dilarang. Apa dilarang? Membuat suatu kebencian. Bukankah di dalam Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Jadi Muharram ini dilarang melakukan peperangannya. Muharram kada boleh berkelahi, kada boleh berbual. Bulan Muharram ini haram. Jadi apa namanya sakit-sakit mangkal sedikit hati tahani habisakan dulu bulan Muharram. Karena ini bulan yang diharamkan membuat peperangan.
di bulan Muharram. Rabiul Awal musim semi, Rabiul Akhir musim akhir semi, Jumadil Awal asal katanya jumda lahan kering. Oke, orang bertanam di Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, tapi sudah manurian aja lagi. Ibarat orang bahuma, ibarat sudah tutung bahuma, pahumaan kering, rumput tumbuh. Apa disinilah penggembala mulai rapi berusaha di Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi di bulan-bulan ini adalah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir orang banyak bayi sapi, kambing. Nah, bulannya bagus. Nah, ini cerita perjalanan orang Arab di nama-nama bulan ini. Kalau kita golongkan Rajab sampai Dzulhijjah adalah cerita pembentukan batang tubuh kita. Kalau ini apa? Ini cerita penentuan qada dan qadar. Jadi 6 bulan ini adalah cerita qada dan qadar. Dari mana dasarnya? Alam semesta itu kan terjadi dahulu ketika Nur Muhammad memancar. Yang dicipta dahulu itu adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahai pena, catatlah yang belum terjadi dan yang belum terjadi hingga hari kiamat. Ini dahulu. Ini dahulu hanya ini diulah. Ini untuk menjalani sama pada 6 bulan 6 masa. Jadi ini susunan mencipta alam semesta batang tubuh kita sama semuanya. Ini yang menjalani. Kemudian kita korelasikan lagi dengan nama hari Ahad. Ahad meniupkan si Ahmad, memancarlah menjadi Nur Muhammad. Salasa menjadi pena pencatatan. Hari Arba lahirlah, artinya jadilah bersatunya Rahman Rahim, artinya bibit. Hari Kamis adalah khalifah, dijadikanlah khalifah, dinyatakanlah sudah dilakukan, artinya hidup. Kamis ini jangan dikorelasikan sama dengan Isa. Nah, kemudian Jumat berhimpunnya jasad dan roh. Nah, jadi di sini Jumat berhimpunnya, lahirlah kita dari sini, barulah yang disebut dengan lahir. Sabtu As. Tapi kok harus hari Sabtu? Pak lahirnya kita anunya aja, penamaan aja. Makna nama Sabtu itu apa? Asat itu apa maknanya? Ini cerita penjahilan kita, itu maksudnya. Cerita, bukan hari harus tepat hari ini, ada maksudnya. Cerita diberi nama cerita itulah dinamakan kepada nama hari. Kemudian ada 6 waktu sholat, 5 waktu dalam sehari. Dalam 6 hari ada bertemu dengan Jumat. Maka yang jahir aja yang mana? Yang jahir yaitu zuhur. Jadi kita tidak menjelaskan ini lagi karena sudah ada di minggu yang kemarin sudah paham. Jadi ternyata waktu nama sholat ini pun adalah batang tubuh kita, tangan, kaki, kemudian 2 mata kakinya, kemudian ini disebut dengan segumpal darah, berarti ini bibit, ialah bibit segumpal darah, bibit bayi, ya kan? Bibit manusia. Kemudian masuklah kepada waktu Isya sempurna. Disempurnakan artinya dihidupkan, hidup. Kemudian subuh nampak sudah, tampak atau lahir. Nah, tampak atau lahir, sudah nampak subuh ini. Maka 24 jam adalah yang disebut dengan batang tubuh kita. Oke, tadi kan
nama batang tubuh. Maghrib, Isya berada pada dua mata dan dua telinga. Telinganya di waktu Isya, kemudian subuhnya dua lubang. Maghribnya segumpal darah berada pada tiga lubang, hidung dan mulut. Kita singkat aja. Nah, jadi ini waktu sholat ini susunan batang tubuh kita, batis tangan, batis kakinya, mata kakinya, hidungnya, mulutnya, matanya, telinganya, sampai dua lubangnya, ya, semuanya. Kemudian ini disatukan. Siapa yang menyatukan? Jumat ini menyatukan nang tahambur dengan disatukan semuanya. Nah, disatukan hari berhimpunnya, lalu dihimpunlah oleh hari Jumat bersatu. Kapan dihimpunnya? Ya, maka yauma yasdurun nasu astaqal liyura a'malahum. Nanti ujar Tuhan, manusia suatu waktu dibangkitkan dalam keadaan berkelompok. Ini kan bisa di sana, tangan, batis, kaki, mata, hidung. Nah, makanya dibangkitkan, ini yang dibangkitkan secara berkelompok untuk ditampakkan amal baiknya dan amal buruknya. Ya, nama sholat semuanya adalah batang tubuh kita. Nama hari batang tubuh, kemudian nama bulan batang tubuh kita juga semuanya. Maka di bulan Dzulhijjah ini dua macam orang yang dipanggil. Makanya kan korban di bulan Dzulhijjah itu kita cara bulik tadi dengan dua cara, udiyah dan hadiu. Yang mendapat panggilanku, undanganku, ujar Tuhan, berangkat haji. Yang kada mendapat undanganku, disuruh kurban. Bila dua hal ini berkurban kada, ya haji kada, berarti tak potong sebulan kita, 11 bulan aja. 11 bulan aja kita. Batang tubuh kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak potong apa? Yang tak potong yang mana? Karena Pak, Dzulhijjah ini adalah nih ziyaratun batang tubuh. Tak hampur pulang nang ini kada bersatu. Dzulhijjah maknanya kepada mana? Kepada zuhur. Sama lah dengan zuhur. Sama dengan zuhur. Ada huruf J. Zuhur itu adalah jahir. Apa yang jahir? Telapak tangan dan telapak kaki lambangnya. Berarti lambang daripada telapak tangan dan telapak kaki itu adalah menunjukkan identitas jahir, identitas Allah. Inilah yang bermakna walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwalu fasyama wajhu. Makanya ada hadis lain lagi, janganlah engkau mencela waktu. Inisial itu sial, Selasa sial, inisial. Janganlah ya Nabi Tuhan mengatakan janganlah mencela waktu. Kenapa? Karena waktu itu aku yang menciptakan wajhu rabbika. Waktu itu wajhu rabbika, identitas Allah semua. Jangan dicela. Waktu aja kada boleh dicela karena aku yang mencipta. Maka kan menunjukkan wajah. Nah, disinilah pentingnya kenapa kita harus berkorban. Karena susunan batang tubuh kita ini susunannya. Bila inya kita berhaji kada berkorban kada. Bila inya Dzulhijjah orang berkorban berarti memotong sapi. Ya, tapi bila inya kada kita berhaji kada memotong sapi kada apa dipotong? Memotong batang tubuh kita. Tak potong apa tak potong? Tangannya lawan betisnya. Tak potong, ini kan secara yang huruf nih. Berarti orang yang berkorban ini. Maka Quran jelas, inna a'tainakal kautsar. Wahai
Muhammad, mana yang Muhammad? Nih Muhammad semua anak batang tubuh nang ada nih. Wahai Muhammad, ditunjuk Tuhan. Sesungguhnya engkau aku beri kenikmatan rezeki yang banyak. Maka dari rezeki itulah washolli li rabbika. Dirikanlah sholat karena aku ya Tuhan. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna sani'aka wal abtar. Inna ada huruf sya. Maka menunjukkan sya itu adalah syukur. Berarti inna sesungguhnya bila kada percaya, sya itu adalah kada percaya karena kada syukur. Huwa maulah huwa ya Tuhan. Huwa abtar. Ini makanya pentingnya, makanya dari beberapa mazhab itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, tapi kan kata-kata bagi yang mampu. Sekarang kalau daripada surah Inna Aqtaina tadi, bukankah engkau aku beri rezeki yang banyak ya Tuhan, kenikmatan yang banyak, berkorbanlah. Di mana ada mampunya? Pasti mampu. Nang olah ada mampu itu kita mau aturan. Nah, di situ. Makanya di bulan Dzulhijjah orang yang ada berhaji ia melaksanakan korban penyembelihan. Maka penyembelihannya inilah bila sudah disumbali menetes darahnya. Makanya dia yang menyampaikan memang bukan daging dan darah yang menyampaikan, tapi simbol sampainya kita itu adalah ketika sudah melakukan penyembelihan. Simbol ketika sudah kita beranak di Qorib, tanda-tanda kita mendekat itu adalah dengan penyembelihan. Kenapa? Yang melakukan korban yang pertama adalah kita mengembalikan batang tubuh yang berisi roh. Kemudian duitnya adalah daripada roh juga asalnya. Itu kita julung semua. Kita kembalikan kepada huruf qaf, kembali sudah semuanya. Inilah sehingga ulama itu pahamnya beda-beda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena ada yang mengkaji dengan secara hukum fikih, fuqaha. Ada yang mengkaji dengan ilmu huruf, yaitu ilmu roh. Inilah disebut akhirnya korban itu mendekati dengan wajib. Kita kembali kepada makna yang disebut dengan udiyah. Sudah kita pahami bahwa kita yang tidak melaksanakan haji disebut dengan korban, disebut dengan udiyah. Disebut dengan udiyah. Jelas ini orang yang berada di luar kota Mekah yang tidak mengerjakan haji. Tidak kita temukan ketentuannya bagaimana cara mendapatkan hewan kurban, tidak ditemukan caranya. Kenapa? Yang ditemukan caranya adalah orang yang berhaji 1 sapi 7 orang. Nah, kita ada wajib memakai empat ulama yang lain mengkiaskan pakai juga hukum ini Anda kasih ini. Ada wajib. Kita lebih kembali kepada makna Inna a'taina kal kausar. Sudah banyak ya Tuhan aku berikan rezeki. 1. Kemudian ada hadis. Barang siapa yang aku lebihkan rezekinya kemudian ia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Barang siapa yang aku lebihkan rezekinya, jangan dekati tempat sholatku. Inilah tadi yang kita sebut bahwasanya kita kadang mengungkapkan rasa syukur itu atas rezeki kita. Ujar Tuhan, silahkan cari Tuhan yang lain. Artinya kadang perlu ingat aku, dosa kita aku diingati maraju Tuhan di sini. Makanya jangan dekati tempat sholatku. Maka hukum di sini kita kembali ke situ. Barang siapa yang aku lebihkan rezekinya. Kata-kata lebih itu adalah kita yang mengukur. Kita yang mengukur.
kita terhitungnya dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 dan 11, 9, 10 dan 11 disebut 3 hari raya tasyrik. Kelebihan itu tuh masuk duit kurban itu. Masuk kurban. Tapi kalau sebelum 9 Zulhijjah ada duitnya lebih bagus. Lebih bagus. Makanya orang yang misal sekarang kita ada isi duit mampu untuk berkorban, maka sejak sekarang itulah sampai kita berkorban kesunahannya. Ini larangan hadisnya. Jangan memotong bagian daripada tubuhmu yang tidak dimasuki roh, rambut dan kuku. Kesunahannya itu. Nih orang-orang anak berkorban, ini anak rewanya begunting, sehari lagi begunting maka sudah tukar sapi. Sehari hari raya begunting maka sudah menukar sapi. Jadi hitungannya sejak ia sudah mengeluarkan dan duit tadi mampu untuk berkorban, jangan memotong rambut dan kuku itu jangan, kecuali ini sudah tuntung disembelih aja potong. Kenapa maka kada boleh? Nabi melarang. Tapi ini kada berdosa bang. Samisa tak potong juga rambut, berdosa lah kada. Tapi mengurangi nih jak ini mobil kurang takarannya. Itu kayak dosa. Larangan di sini adalah kenapa ada larangannya? Jangan memotong kuku dan rambut. Orang bertasmiyah juga sudah diberi nama memotong rambut. Kenapa harus memotong rambut? Orang berkorban yang dipotong adalah sapi. Maka di sini maknanya adalah memotongnya. Wayuhlaku. Makna memotong di sini adalah membuang, mencegah. Apa yang dicegah? Sifat buruknya, sifat fujurnya itu. Kalau kita potong rambut dan kuku sebelum memotong sapi, nang terpotong tadi itu kan kita upat disucikan. Itu maksudnya. Jadi imbas sudah sapinya disembelih, jangan menatap kuku lagi, tatak di rambut. Kan apa lagi rambut dan kuku itu sudah ditebus, sudah disucikan, sudah diantar. Kan apa lagi sudah. Amun dipotong berdahulu kan kita upat dari pemotongan korbannya. Karena korban adalah dalam rangka pendekatan. Itu maknanya. Kan ada larangannya sebelum berkorban itu jangan, kesunahan itu jangan memotong kuku dan rambut. Cari penyebabnya itu apa? Orang bertasmiyah motong apa? Motong kambing dahulu. Ibu sudah tuntung berikan nama. Ya, potong rambut berikan nama. Potong juga. Makanya orang bertasmiyah itu pasti yang berdahulu dipotong apa? Kambingnya berdahulu dipotong. Maulah berdahulu. Ada mau? Sebelum diberi nama, dipotong dahulu. Sebelum dipotong rambutnya, sembelih kambingnya dahulu. Sesuai hadis. Al-gulamu rahinatun atau murtahinun. Artinya bayi tergadai dengan binatang sembelihan. Ketika kita sembelih sapi kurban ini, kita sudah mensucikan mendapatkan rahmat kesucian. Barulah dipotong rambutnya. Nah, bahas makna daripada udiah. Ada huruf dal. Di dalam huruf dal ada huruf apa? Huruf dal. Ada huruf dal. Siapa yang akan mendapatkan mudarat? Siapa yang akan mendapatkan manfaat? Huruf dal di sini ini hasilnya. Huruf dal ini sifat balasannya. Bisa racun, bisa susu. Jadi huruf dal-nya adalah kalau kita maknai, kita ilustrasikan bisa racun, bisa susu.
Tapi siapa yang menerimanya? Nih huruf dal. Ini yang menerima. Sesungguhnya jin dan manusia. Nah, di dalam huruf dal ada yang disebut dengan huruf lam. Di dalam huruf lam ada yang disebut dengan huruf mim. Nih, yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi, sesungguhnya jin dan manusia. Nih, ini dahulu jiwanya. Makanya di sini kita tulis diri atau jiwa. Nih, jadi kita tutur lah, disitulah bunyi hadis artinya inna jinna wal insa. Sesungguhnya jin dan manusia. Begitu kita menyebut manusia, maka kita akan melihat kepada huruf lam. Nah, sesungguhnya jin dan manusia. Kenapa? Karena jarang orang melihat kepada jiwanya, pasti kepada ini jahirnya, makhluknya ini. Di dalam makhluknya adalah kepada huruf mim. Ini sasarannya. Jadi dalam bencana yang besar, nih kalian bisa membawa ini. Kalian di bawah. Nah, lambang daripada huruf lam tadi sebelumnya ada huruf dal. Dari mana? Kenapa ada langsung kepada huruf lam? Karena hadis qudsi tadi dimulai dengan inna zinna, keumuman. Makanya ada huruf dal. Semua yang di bawah nur adalah menerima balasan. Ini penerimanya. Penerima balasan. Ini penerima balasannya lebih umum. Ini lebih umum. Karena hadis qudsi tadi inna zina wal insa. Inna zina, di sini ada jin, di sini ada manusia. Menerima balasan. Sesungguhnya ini dalam bencana yang besar. Turun, karena kita membicarakan diri kita, turun kepada lam. Ya, setelah turun kepada lam, turun lagi kepada mim. Makanya pemotongan itu adalah mensucikan jiwa kita. Orang bertasmiyah ba'akikah yang disucikan nih roh, yang disebut dengan jiwa. Ini yang disucikan. Kenapa? Karena huruf mim ini membawa sifat fujur dan sifat takwa. Fa'al hama fujuraha wa taqwaha. Ini yang dibawa, ini tujuannya yang disucikan. Yang tampak manusianya, yang tampak secara keseluruhannya disebut dengan huruf dal. Ini hasilnya bila ada mudarat manfaat antara dua saja. Jadi yang menerima balasan nih secara umum bisa jin, bisa manusia di sini. Ini manfaat dan mudarat yang dirasakan di kesini. Tapi wujud rasa tadi tampak pada makhluk, pada huruf lam, bukan pada ini. Padahal yang merasakan intinya ini yang paling merasakan adalah jiwa. Berarti orang berkorban itu apa yang dihantar? Nih, menghantarkan jiwa. Jiwa yang menjadi napas. Jiwa yang menjadi batang tubuh nih, lam. Ini kan roh. Roh yang menjadi jiwa, napas. Roh yang menjadi batang tubuh nih, lam. Ini yang kita hantar. Jadi dari mim dan lam, roh dan batang tubuh boleh ke asal. Menyeluruh dah boleh ke asal, boleh ke kanan kepada nurnya antar. Ini yang kita hantar orang berkorban. Kemudian huruf ya adalah terbuka. Ini petunjuk. Ini lampu kuningnya ini. Jadi ya di sini berfungsi sebagai bisa lampu kuning, bisa lampu merah. Ketika ini membangkang, tadi kan bahasanya di situ kan, tetapi ia tidak mensyukurinya, ini yang memperingati nih. Ujar huruf ya, supang aku ya. Sebelum ikam menjadi nih
dinyatakan sebagai makhluk lahir kamu ke bumi, ujar huruf ya, aku menerima sudah. Habar itu sudah kutarima, sudah kuasisi lah aja bulan karena ikan aku beri duit, yang kita langsung bahasa kita, aku beri rezeki. Nah, karena gunakanlah raja kita di nang kunjungi. Pertama sholat, fasholli li rabbika. Nang kedua wanhar, dan berkorbanlah. Ini sedang menerima. Huruf ya ini sudah menerima. Sudah. Ini bukti bahwa itu sudah menerima tugas itu tadi. Kemudian setelah ini menerima tugas tadi, lalu diciri. Nah, cirinya disebut dengan tak marbuta. Jangan kada ingat ikan berkorban itu adalah mengembalikan diri ikan itu kepada hayat yang suci. Karena hayat yang dahulu itu dia asalnya ringgit juga disuciakan, jadi kamu harus kembalikan. Tuhan malah pas menjadi Nur Muhammad sampai ke bawah itu dalam keadaan disuci. Jadi jika memulihkan dari jiwa makhluk semua lebur ini harus tetap suci, harus bersih. Jika membuatkan ke sini, bila ini kada kembali kepada tak marbuta, kada kalau berbuat ke sini. Kalau kita ilustrasikan. Jadi tujuan penyembelihan itu adalah nih kita tetap berada di sini supaya kalau berbuat ke sini. Nah, kita simpulkan orang yang berkorban yang tidak melaksanakan haji menghantarkan apa yang dihantarkan nih roh yang menjadi batang tubuh, roh yang menjadi napas, roh yang menjadi roh yang menjadi jahil umum. Di dalam huruf dal ini ada jin, ada manusia, ada duit. Ada huruf dal ini kan penjahiran daripada Nur Muhammad, semuanya adalah di sini jahir. Pasti ada duit. Ya kan? Di sini maksudnya. Makanya huruf dal dan huruf ada huruf dal. Ini hasilnya aja. Jadi orang berkorban itu membulikakan roh membulikakan roh yang suci tadi, karena roh yang suci ini roh yang suci ini berubah menjadi huruf dal, menjadi huruf lam, menjadi huruf mim. 3 yang kita hantar. Jadi orang berkorban itu dibulikakan menghinak napas keluar masuk bulikakan di sini. Lam ini batang tubuh bulikakan ke sini. Oh, ini duitnya ada juga di sini, menyeluruh jadinya antara ke sini, sucikan lagi. Kalau mem disebut dengan jiwa. Jiwa itu di dalam Al-Quran banyak sebutannya. Lebih daripada 287 kali disebut anfus. Ku anfusaku. Jagalah diri kamu. Wa ahliku nara, dan keluargamu dari api neraka. Maka di sini perintahnya dahulu itu jaga diri kamu dahulu. Bila engkau menjaga diri kamu, maka kamu termasuk golongan yang selamat. Kayak apa caranya? Yang dimaksud dengan menjaga yang menjaga diri kamu itu perhatikan. Di sini kan perintahnya ku anfus, jagalah diri kamu agar engkau selamat. Kayak apa kita menjaga diri? Maka pahamilah kewajiban kita. Jangan menuntut hak kepada siapapun. Itu menjaga kita. Caranya menjaga mudah, menyelamatkan diri itu kewajiban kita aja dan kita jalankan. Kada usah menagih hak. Contohnya kayak apa? Kita berbuat baik kepada seseorang, orang kita tolong dengan kita, kewajiban kita apa? Memberikan pertolongan kan? Kita tunaikan. Anfus itu kita menjaga diri kita. Tapi sesudahnya itu setelah kita memberi bantuan tadi kepada orang lain, lalu sarik menggerunong, dibantu jangan ada berterima kasih. Itu artinya kita menuntut hak orang tadi supaya berterima kasih dengan kita. Inilah yang merusak ada
bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kada bisa menjaga diri. Itu maksudnya. Jangan menagih hak. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, kita menagih itu langsung kepada ahad, jangan kepada yang kita berikan bantuan tadi. Selama kita masih mengamalkan memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada siapapun, anak bini semuanya, kita tagih hak kita kada mau rukun selawasan hidup. Di muka bumi itu yang jadi masalah karena kita menagih hak, ingin dihargai. Itu seorang jadi masalah. Maka ini termasuk kepada rumus melepas urusan dunia, kewajiban kita dilaksanakan. Karena perintahnya apa? Ujar Tuhan, selamatkan dulu diri kamu. Kayak apa cara menyelamatkan diri kita? Kenali kewajiban kita. Apabila kita menyelamatkan diri kita, tidak mengenali kewajiban kita, tidak termasuk kita menjaga jiwa kita. Menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi berharap hasilnya kena. Mudah-mudahan aja untuk sekolahkan begawi dia tuh gajinya ganal, kawajo membantu kuitan. Itu karena menuntut hak. Jangan dibebani lagi sudah. Yang penting kita keluarkan kewajiban kita, jangan pernah tagih hak kita. Kenapa? Karena hak kita itu Tuhan nama urus. Kenapa? Sama kita kayak bahuma, sama kita kayak berkabun, tanam jagung, tanam benih kita kayak membuahkan. Bila kita membuahkan, kita menuntut hak karenanya. Ujar Tuhan, tanam aja, aku yang membuahkan. Ujar Tuhan, berbuat baiklah, aku yang membalas. Ini kok menolongi orang gerunung-gerunung. Sari, berterima kasih aja ada. Kan? Pada ada aja balasannya sama sekali. Kubari ini, kubari itu. Ini nah terjadi di muka bumi kita ini sekarang. Itu kita, berarti kita ada berharap kepada amun kita menuntut hak, nih kita berbuat baik dari A berbuat baik kepada B, A menuntut haknya kepada B agar B ini membalas kebaikannya. Berarti si A ini berharap kepada si B. Ini Allah cemburu di situ. Berarti dia Tuhan mengharap kepada selain aku. Sedangkan ini yang aku suruh itu adalah berbuat baik, nak membalas aku. Si B ini kutugasnya menerima kebaikannya. Jangan dipikirkan dia membalasnya, aku memikirkan. Ini dari mana dasarnya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas itu beribadah. Dengan menunaikan kewajiban berarti kita sudah disebut dengan abduhu, beribadah. Kita kadang disuruh menuntut hak dengan siapapun. Jadi kita dengan anak, dengan bini, dengan siapapun tunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Menyekolahkan, memberi pendidikan, semuanya. Urusan dirinya berterima kasih, urusan membalas ada. Jangan ditakuni, jangan dicari lagi. Bila kita masih mencari, mengganang, kita berharap, maka itu ya Tuhan, ia berharap kepada selain aku. Itu maksudnya. Jadi kita laksanakanlah perbuatan baik, kewajiban kita sesuai dengan ku anfusakum. Uraian ini tidak bertentangan dengan paham-paham para sahabat. Sahabat menafsirkan ku anfusakum ini adalah berbuat baiklah kepada diri, jagalah diri seorang dahulu. Jaga dulu diri seorang. Kayak apa caranya menjaga diri seorang? Misalnya kita bisi anak wajib menafkahi dengan anak, tapi kadang diberikan nafkah, berarti kita meninggalkan kewajiban, kada selamat kita, kada menjaga dirinya namanya. Tapi ketika kita mampu menjaga diri dengan menunaikan kewajiban kita, lalu dirusak dengan menuntut hak kita kepada anak, kepada bini, semuanya kita tuntut hak kita. Ini jadi masalah. Kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara akan menjadi tidak rukun karena sama-sama saling menuntut hak. Kayak ikan ku angkat jadi anggota dewan, jadi apa? Jadi menteri, tapi setor balasan. Itu kan menuntut hak. Makanya ada mau bagus sifat pujur keduanya. Inilah korban menjaga diri. Korban bagian daripada ku anfusakum, menjaga diri ini.
tunaikan kewajiban, karena kewajiban kita di bulan Dzulhijjah haji dan kurban. Tunaikan dulu kewajibannya. Jadi kita simpulkan, korban atau hewan yang disembelih bagi yang tidak melaksanakan haji disebut dengan udhiyah. Makna daripada udhiyah adalah menghantarkan atau mendekatkan roh yang menjadi batang tubuh, roh yang menjadi napas, dan roh yang menjadi duit. Langsung ke duit saja dihantar. Makanya mendekatkan itu orang yang berkorban. Makanya di sini penyembelihan itu adalah berkumpul keluarga. Jadi dagingnya ini adalah sepertiga pertama makan nih orang-orang yang berkorban, bagian lagi sisanya. Andai taulan orang sugih, orang miskin, semua dapat jiran, keluarga dapat seberataan. Ini ngarannya korban yang dilaksanakan orang yang tidak berhaji di bulan Dzulhijjah. Bila kita berkorban, sampurna kita bulan 12 ya. Hari pas 7. Nama sholat pas sampai ke Jumat pertemuan. Tersusunlah batang tubuh kita. Sehingga nantinya kita ketika yauma yashdurun nasu ashtatan liyura a'malahum, ketika manusia dikumpulkan, dibangkit dari kematiannya, dikumpulkan satu persatu, nih dikumpulkan tangan, betis, mata, telinga, nih nang dipanggil, nang dituyuk Tuhan, akan aku perlihatkan amalan kurbannya. Kalau kita langsungkan itu bicara kurban, dan amal baiknya dan amal buruknya. Ini maksudnya iza zuzilatil ardu zilzalaha, berkaitan itu. Kemudian kita bahas dengan orang yang berhaji. Ada huruf H, ada huruf Dal, ada huruf Ya. Di mana bedanya dengan orang yang melakukan kurban tapi kada berhaji? Ini huruf H bertitik lah. Langsung kepada huruf H. Ini huruf H ini terletak kepada tulang belakang sumsum. Ini sumsum. Kalau sumsum tulang belakang sampai ini nang kada mau habis. Nang ketika orang dikuburkan hancur semua, ini yang bersisa nih. Tempat mengalirnya ini rupa. Hayat di atas hayat, tapi belum hayun. Nah, ini huruf H adalah berarti orang yang berhaji itu ia sudah berada di sini sudah. Kenapa? Orang berhaji itu kan sesudahnya kembali sudah. Apa yang kembali? Semuanya sudah kembali. Hartanya sudah kembali. Rohnya sudah kembali, jasanya pun sudah kembali semuanya. Makanya ada disebut dengan huruf H. Lalu makna dalam sini apa? Karena orang berhaji itu nih seluruh jiwa alam semesta ini tiada terbatas. Terhantarlah kepada rahasia yang sebenarnya. Siapa rahasia? Itu adalah A. Jadi orang haji, makanya haji itu balasannya kan tidak lagi selain daripada surga, jannah. Kenapa? Karena dia sudah berada di sini. Ini menyeluruh, orang haji ini sudah huruf Dal ini sudah menyeluruh. Makanya kenikmatan orang yang berhaji ini bedanya dengan orang yang berkorban yang tidak berhaji. Prosesnya itu ya harus bulik dahulu. Roh yang disucikan ke asal. Kalau orang berhaji ini sudah berada di situ. Ini langsung boleh ke sini. Itu selangkah. Artinya selangkah ya lebih dahulu. Orang yang berhaji. Makna daripada huruf Ya. Nah, makna daripada huruf Ya ini adalah sama dengan itu, dengan kalimat udhiyah sebagai wanti-wanti atau bukti ia sudah menerima tugas yang diterima, yang diberikan kepada huruf Dal. Orang
yang berhaji dan melakukan sembelihan, ini langsung sudah kembali ke sini. Kenapa langsung sudah kembali yang kepada huruf H ini? Adalah yang bermakna tadi yang menerima yang saluran, kalau bentuk manusia ini pas di tulang belakang. Nah, tulang yang lurus nih. Nah, ke bawah nih. Nanti ya huruf H ini tertulis di dalam di tulang belakang ini tempatnya sumsum. Jadi orang berhaji itu maknanya ketika ia sudah berada di sini, ia berada di dalam rahasia yang disebut dengan berbatas dengan hayat, artinya kepada hayat yang sudah naik ke atas kembali. Apa yang diperlukan? Makanya ini bak korban 1 sapi 7 orang. Kenapa? Dagingnya untuk fakir miskin, kada bolehnya makan. Ini nang dimaksud kada boleh makan daging ini, kurang ini nang ini kadanya berda. Kenapa? Katanya kada melakukan dunia lagi, itu boleh sih. Ini roh yang suci sudah. Ada kita kembali kepada roh yang disucikan. Ada ini sudah berada di dalam kesucian. Orang haji ini sudah berada di dalam kesucian. Ada itu kita menuju kepada kesucian dulu, proses masih kurban. Nah, itu bedanya antara udhiyah dan hadyu. Ini hukumnya 1 sapi atau unta dengan 7 orang. Kalau di situ kita dasarnya rezeki yang aku lebihkan, aku cukupkan. Itu syaratnya. Ya, tiada batas. Nah, sekarang kita simpulkan penjelasan korban yang sebenarnya dengan makna huruf. Kita ulang sedikit karena ini adalah kesimpulan bahwa korban berasal dari kata qoroba yang artinya dekat. Kalau artinya dekat berarti ini proses. Ia sedang berusaha mendekat. Berarti ada tujuan. Tujuannya kemana? Makanya korban disebut dengan korban. Bertambah huruf alif dan huruf nun karena ini perbuatan. Siapa yang memperbuat jiwa hingga ini cara mendekat ini berproses adalah aku, perbuatanku. Menghantarkan jiwa tadi kepada cahaya yang asal. Bila sudah berada kepada cahaya yang asal, maka ini maknanya adalah kepada Ahmad. Sampai kepada si Ahmad, orang yang berkorban. Sampailah kepada apa? Nih. Qaraba tadi mendekat, berarti itu adalah suatu cara, ya kan, untuk mendatangi atau untuk mendekati. Berarti ada yang didekati, yang didekati adalah alif dan nun, makanya kurban. Siapa alif dan nun? Alif melambangkan af'alku, perbuatanku, maka aku juga. Maka orang berkorban mengembalikan kepada cahaya yang asal. Lalu yang kita tanyakan tadi mendekat, ya kan? Berarti ada yang didekati, yang didekati adalah alif dan nun sampai kepada A. Lalu siapa yang mendekat? Nih, yang mendekat adalah diri atau jiwa. Anggap aja kita manusia. Bagaimana prosesnya? Proses syaratnya diri ini bisa berbuat ke dalam bis yang bernama qorobah. Bagaimana ini tiketnya nih? Al-udhiyah dengan hadirnya adalah tiket, ya, tiket yang harus didapatkan oleh ini supaya kau berbuat ke sini. Begitu kita sudah melakukan yang namanya udhiyah, kita mendapatkan tiket. Nah, sudah dapat tiket, hanya kita kau berbuat ke sini. Sampailah kepada yang disebut dengan korban. Jadi kita ilustrasikan untuk mendapatkan tiket untuk kita atau karcis sampai kau berbuat kepada korban itu adalah dengan cara udhiyah, menyembelih hewan korban. Setelah menyembelih hewan korban, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah. Apa yang nih? Amun kita berbuat ke sini, apa yang dibuat? Nih 3 hal. Ya kan, jiwa kita, batang tubuh kita, kemudian duit kita, ada 3 hal kulit. Karena ini harus disucikan.
Setiap jiwa mendapat hisab, setiap batang tubuh mendapat hisab. Nih buktinya batang tubuh, 2 tangan, 2 kaki, hidung, mulut, dan seterusnya. Nih mendapat sidang, pertanyaan, hisab. Setiap yang di bawah nur disebut dengan dal akan dihisab juga. Dari mana dapat duit, siapa yang mendapatkan duit, siapa yang memberi duit, digunakan kemana. Nih inilah yang kita sucikan, kita hantarlah ke sini. Sempurnalah kita melaksanakan kurban, maka inilah tiket kita untuk bisa menuju kepada qurban yang disebut dengan kurban. Kita mengkorelasikan dengan dasar yang lain, seperti kita menguraikan nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini adalah cerita atau disebut dengan atau diringkas qada dan qadar. Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah ciptakan nasibnya dahulu, ceritanya dahulu diceritakan. Lah bilainya sari kayaknya pas di bulan Muharram janganlah ya Tuhan. Catat itu bukunya. Kayaknya di bilainya bulan Safar ya Tuhan. Nah nih kosongkan semua urusan dunia. Bolehlah aku. Nah di bulan Rabiul Awal musim semi berusaha. Kayaknya berusaha ya Tuhan. Ini diceritakan semua Tuhan. Berarti ini sama dengan buku panduan. Sama ini dengan buku panduan ini. Ini kendaraannya. Ini panduannya. Ciptalah dulu. Dalam 6 bulan. Ini 6 bulan juga. Sesuai penciptaan batang tubuh alam syakir, alam khabir dalam 6 masa. Waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah penyusunan batang tubuh, kerangka tubuh. Jadi waktu nama-nama maksudnya adalah kerangka tubuh, tangan, betis, mata, ya, telinga, semua sampai dubur lengkap di sini semuanya. Jadi ini kerangka batang tubuh yang nantinya akan dibangkitkan Tuhan, yang disebutkan dengan yauma yasdurun nasu ashtatan lirawa. Jadi dibangkitkan dari kematian dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ini orangnya nih. Jadi kita mencocokkan suatu ayat dengan pelaksanaan korban. Kita cocokkan nama hari, nama sholat, kemudian nama hari. Nama hari pun adalah proses penciptaan atau penjahiran daripada yang menerima balasan. Nih penjahirannya termasuk penjahiran diri kita. Maka kesimpulannya ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, tugas kita hanya ada 2. Kalau ada panggilan berarti kita berangkat pasti. Makanya haji itu adalah orang yang diberikan kemampuan. Haji itu adalah panggilan. Bila sampai panggilan, pasti Allah berikan mampu untuk berangkat. Bukan orang yang diberikan rezeki sebelum adanya panggilan. Jadi panggilan ini ada, pasti rezeki itu Tuhan diantar langsung. Berarti lain juga dengan bahasa niat berdahulu, berusaha berdahulu, tapi panggilan tidak ada, rezeki banyak, kada tulak-tulak juga dapat, karena memang belum ada panggilan atau tidak ada panggilan, antara 2 aja, belum sampai panggilannya atau memang kada ada panggilannya. Nah, yang paling ringan adalah korban orang yang di luar kota Mekah. Disinilah dari almarhum guru kita menjelaskan kenapa ada sistem korban sekarang yang kita jalani ini tidak mengacu kepada al-hadiyu. Itulah dasarnya. Karena pembagian dagingnya, pendistribusian dagingnya pun adalah berbeda caranya. Dan tujuannya pun adalah berbeda. Inilah uraian kita tentang hukum kurban dengan membedah makna huruf di dalam kalimat kurban. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum acara ini kita tutup. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.